Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan belanja negara di kuartal 1 2026 meningkat hingga 31,4% secara tahunan menjadi 815 triliun rupiah. Pemerintah mencatat kenaikan belanja negara di kuartal 1 tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal 1 tahun 2025 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kenaikan tersebut memang sengaja dirancang agar penyerapan anggaran lebih merata di sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan belanja negara di kuartal 1 2026 meningkat hingga 31,4% secara tahunan menjadi 815 triliun rupiah. Angka kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding kenaikan realisasi belanja negara di kuartal 1 2025 yang hanya naik 1,4% secara tahunan. Purbaya menyebut lonjakan belanja tersebut merupakan strategi yang sengaja dirancang pemerintah agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun. Dengan demikian dampak ekonomi dari belanja negara dapat dirasakan lebih konsisten. Adapun sepanjang kuartal 1 2026 APBN mencatat defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menegaskan kondisi tersebut merupakan hal yang normal karena APBN memang dirancang dalam posisi defisit. Sementara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Purbaya menyebut belanja negara yang meningkat relatif merata di berbagai sektor meski terdapat beberapa pos yang menonjol seperti belanja Badan Gizi Nasional karena nilai anggarannya yang besar. Meski demikian, pemerintah memastikan akan tetap menjaga kualitas belanja dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, belanja negara melonjak, defisit APBN meningkat di kuartal 1 tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ebi, apa kabar? Sehat Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ebi, Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Salam semangat Mas Pras. Baik, salam semangat juga Pak Roy. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan baru saja begitu di kata pengantar begitu di bawah realisasi belanja negara melonjak 31,4% atau sekitar 815 triliun di kuartal 1 tahun ini. Menurut Pak Ebi, apakah kenaikan drastis ini memang mencerminkan percepatan program strategis atau ada faktor dinamika global yang membuat pemerintah memang akhirnya harus menarik belanja lebih awal? Kalau misalnya tadi Pak Purbaya sampaikan ya ini biar lebih merata begitu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, Pak Ebi. Ya, memang kalau kita lihat memang lebih merata dibanding tahun sebelumnya gitu kan ya. Totalnya dari pagu APBN 2026 ini 21,2% yang sudah dibelanjakan, dan kalau kita lihat penyebabnya memang apa yang disebutkan tadi, ada beberapa program nasional, prioritas nasional yang dilakukan, terutama MBG kita lihat yang baru diluncurkan dan terrealisasi signifikan sejak Januari. Kalau kita lihat di Januari saja itu ada 19,5 triliun yang dikeluarkan, berarti per hari kerja itu jatuhnya sekitar 1 triliun ya. Dan kemudian ada peningkatan bantuan sosial atau bansos dan belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga. Kemudian ada percepatan proyek fisik atau infrastruktur dan juga transfer ke daerah untuk mendukung konsumsi rumah tangga serta aktivitas ekonomi daerah. Juga kalau kita lihat ini memang strategi yang sudah diumumkan sejak akhir 2025.
di mana Kemenkeu mewajibkan KL, Kementerian Lembaga, dengan anggaran besar untuk merealisasikan mayoritas belanjanya di kuartal 1 agar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan PDB kuartal 1 di 2026 ini, yang dalam hal ini pemerintah optimis di sekitar 5,5 hingga 5,7%, dan menjaga daya beli masyarakat dan juga merespon potensi pelambatan konsumsi domestik. Apakah ada peran tekanan global? Memang kita lihat ada beberapa dampak dinamika global seperti adanya ketidakpastian, kemudian kebijakan perdagangan AS di bawah Trump, kemudian fluktuasi komoditas, khususnya minyak mentah, dan juga risiko geopolitik yang berpotensi memperlambat pertumbuhan global serta ekspor Indonesia. Oke. Nah, Baik. namun kalau dalam kita lihat lagi ya, dalam konteks realisasi defisit, dampak dari tekanan faktor global tersebut masih terbatas. Kalau kita lihat realisasi subsidi dan kompensasi energi memang naik tajam di awal tahun. Kalau data yang sudah keluar itu untuk Februari 2026 saja, jadi hingga Februari itu di 51,5 triliun. Tapi porsi ini masih relatif kecil kalau dibanding total belanja yang 815 triliun, tapi ke depannya tekanan ini berpotensi lebih besar. Pak Purbaya sendiri menyatakan bahwasanya kalau ada kenaikan $1 saja per barrel, maka tekanan terhadap APBN kita di 68 triliun. Jadi kalau di harga yang sekarang ada di 95 hingga 108 per barrel, dolar per barrel, itu berarti kebutuhan kita itu 400 hingga 500 triliun akan kemungkinan kenaikan pengeluaran realisasi subsidi dan kompensasi kita gitu. Baik. Itu dia ya, kalau dilihat dengan kondisi real berarti memang dinamika global yang masih menjadi concern bersama. Nah, dari sisi pelaku usaha, Pak Roy, Anda melihat bagaimana belanja ini? Apakah memang akhirnya ya sudah bisa dirasakan begitu dari sisi mungkin dalam bentuk ketahanan daya beli masyarakat misalnya, kemudian akhirnya memberikan dampak positif juga untuk sektor retail begitu, Pak Roy? Ya, tentunya apapun yang menjadi satu pernyataan pemerintah, kita perlu mengapresiasi terhadap situasi kondisi walaupun terjadi defisit. Kita sudah dengar tadi Menteri Keuangan katakan bahwa ini adalah satu strategi yang memang disusun. Artinya defisit ini memang masih masuk di dalam koridor atau harapan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ya, kondisi pertumbuhan ekonomi kita, bahkan juga bagaimana konsumen dapat terus melakukan konsumsi, karena konsumsi itu adalah tonggak daripada GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi ada beberapa yang memang perlu dicatat ketika ini masih, dan kita ketahui geopolitik belum selesai, kemudian juga anomali daripada produk-produk daripada bahan pokok itu juga masih berfluktuasi. Kita tahu sedikit lagi kita akan masuk ke musim kemarau, ya musim panas yang diprediksi agak panjang dan seterusnya. Jadi dalam hal 3 poin yang harus tetap dijaga dalam berkaitan dengan kondisi masyarakat supaya terjaga konsumsinya, yaitu pertama dari sisi distribusi. Ya, distribusi ini bukan soal bagaimana harga stabil kalau distribusi tidak terpenuhi. Jadi distribusi ini memegang peranan penting. Ya, artinya bagaimana produktivitas tetap terjaga, kemudian distribusi, ketersediaan barang itu juga tetap terjaga. Kemudian yang kedua faktor logistik, inventory-nya. Ya, bagaimana proses daripada inventory ini juga dijaga. Karena memang kita ketahui bahwa ada beberapa barang yang mungkin akibat adanya musim panas dan lain sebagainya akan terdelusi, ya akan terjadi yang namanya gagal panen dan lain sebagainya. Kita berharap tahun ini tidak terulang lagi di masa-masa sebelumnya. Kemudian juga bagaimana menjaga tekanan-tekanan fiskal ya berkaitan dengan biaya kehidupan sehari-hari, biaya transportasi, biaya ada beberapa fundamental masyarakat, listrik ya dan lain sebagainya. Ini yang harus tetap terjaga sehingga tidak ada pergeseran yang signifikan dalam hal konsumsi. Oke, itu dia beberapa poin yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah selain menjaga defisit, kemudian adalah menjaga daya beli masyarakat juga ya, dengan menjaga juga ya kebutuhan-kebutuhan harga pokok begitu yang tidak mengalami kenaikan di masyarakat. Kita akan lihat seperti apa nanti pelebaran defisit di awal tahun ini bisa mempengaruhi terhadap pasar obligasi, kemudian juga minat investor asing begitu terhadap Indonesia. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Ebi, Pak Roy, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih dari sisi kinerja APBN kita di kuartal 1 tahun 2026 yang baru saja juga dirilis oleh pemerintah ini. Di kuartal 1 tahun 2025 kita coba sandingkan dari sisi pendapatan negara dan belanja negara. Ya, kita lihat memang defisit masih tetap terjadi ya. Di tahun lalu pun 520,4 triliun begitu berbanding dengan belanja negaranya di 620,5 triliun dari sisi pendapatan. Dan di tahun 2026 di kuartal 1 tidak jauh berbeda, komposisinya masih lebih tinggi belanja negara begitu di 815 triliun, sementara dari sisi pendapatan di kuartal 1 574,9 triliun rupiah. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, defisit APBN memang disetting untuk bisa meningkatkan belanja dan mendorong lagi aktivitas ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan data dari sisi realisasi defisit APBN? Kita akan cermati dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, dan tertinggi karena kita tahu ada pandemi COVID-19, kita sampai mengalami defisit 947,7 triliun. Kemudian berhasil diatasi atau bagaimana pemerintah untuk menghasilkan defisit APBN kita dalam 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2023 menjadi 337,3 triliun, tapi di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 karena kita tahu ada tekanan dari global, kemudian adanya beberapa perang yang juga terjadi belakangan ini menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk penyelenggaraan negara dari sisi keuangan negara untuk menjaga defisit APBN kita 695,1 triliun di tahun 2025. Dan selanjutnya, bagaimana dengan persentase defisit APBN kita? Ini dia, minus 2,2% di tahun 2019-2020, seperti kita tahu ada pandemi COVID sampai dengan 6,14%. Tapi terus turun sampai dengan tahun 2023 dan persentasenya naik lagi dari tahun 2024, kemudian 2025, di tahun 2026 ini proyeksinya coba ditahan di 2,9%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ebi dan juga Bapak Roy Mande. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kalau kita bicara mengenai defisit anggaran negara, Pak Ebi, lantas bagaimana persepsi masyarakat internasional, lembaga-lembaga keuangan dunia, kemudian investor begitu melihat upaya-upaya pemerintah begitu untuk menjaga defisit APBN kita ini seperti apa, Pak Ebi? Ya, yang jelas apa yang dilakukan pemerintah sekarang sesuai dengan harapan yang disebutkan oleh pemerintah di akhir tahun, bahwasanya akan ada perubahan, bahwasanya akan ada upaya untuk kemudian front loading tadi, memunculkan defisit lebih dini daripada yang biasanya. Tapi pada saat yang sama kita lihat ada kemungkinan muncul kekhawatiran di kalangan investor asing. Kita lihat investor non residen kita membukukan net sale di pasar SBN itu sekitar 21,80 triliun per Maret 2026 ini. Ini data dari OJK. Jadi ada outflow asing dari SBN kita. Kemudian ada peningkatan risiko SBN juga kita lihat dari yield obligasi kita. Kalau di awal tahun itu masih di 6,04%. Namun pada akhir Maret sudah mendekati 7%. Ini menandakan harga obligasi kita turun, resiko kita naik, sehingga investor minta kompensasi lebih tinggi. Nah, apakah ini bagaimana dampaknya terhadap minat investor asing? Kita lihat ada penurunan dalam jangka pendek karena asing cenderung menjual SBN, partly karena khawatir terhadap disiplin fiskal kita, juga ada risiko crowding out karena tingkat bunga yang meningkat, maka bisnis financing capital mereka juga menjadi lebih mahal. Kemudian ada potensi pelebaran defisit juga sepanjang tahun yang mungkin terjadi. Namun efeknya masih belum terlalu kuat karena yield SBN kita masih cukup relatif kompetitif dibanding negara-negara ASEAN. Fundamental ekonomi Indonesia dianggap resilient, dan pemerintah masih berhasil menerbitkan SBN dengan permintaan domestik yang cukup kuat, di mana bank dan reksadana menyerap sebagian besar dari SBN yang dikeluarkan. Tapi kalau kita lihat resiko ini akan meningkat jika defisit terus melebar tanpa kompensasi penerimaan atau pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dari apa yang dikeluarkan di front loading tadi gitu. Jadi apakah APBN yang keluar lebih awal tadi itu menstimulus bisnis atau hanya konsumsi? Itu yang menjadi pertanyaan besar.
Baik, menurut Anda ini sudah masuk dalam sinyal lampu kuning yang perlu diwaspadai atau yang seperti tadi sudah disampaikan oleh pemerintah begitu bahwa ini hal yang wajar mengingat kita tahu akselerasi tengah dilakukan di awal tahun kemudian nanti dengan adanya yang tiba-tiba terjadi perang di akhir bulan Februari ini akhirnya menjadi satu hal yang memberikan tekanan lebih jauh lagi terhadap APBN kita Pak Ebi. La- Lampu kuning is sinyal hati-hati gitu ya. Iya. Saya rasa sinyal hati-hati masih tidak apa-apa kita sebutkan, belum lampu merah terus terang Oke. gitu ya. Tapi ini menjadi concern. Jadi kemarin umpamanya kita ada rapat dengan Indonesia Business Council, dari rekan-rekan bisnis itu menyatakan 7 dari 20 mereka itu menyatakan salah satu concern terbesar adalah fiskal di tahun ini. Nah, kita lihat defisit muncul sangat dini. Jadi sekitar 35% dari target defisit tahunan kita yang 689 triliun itu terjadi di 3 bulan awal ini. Dan keseimbangan primer yang juga melemah menunjukkan pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan utang baru di awal tahun. Nah, memang pemerintah dalam hal ini Pak Menkyu Prubaya menyatakan hal ini hal yang wajar dan sesuai dengan desain strategi front loading belanja untuk stimulus ekonomi. Defisit 0,93% ini masih jauh di bawah batas aman kita di 3% dan target tahunan kita di 2,68%. Tapi ada risiko yang perlu diwaspadai juga. Yang pertama adalah potensi tekanan likuiditas dan crowding out di semester 2 jika belanja tetap tinggi. Yang kedua, adanya potensi pelebaran defisit tahunan yang lebih tinggi dari target pemerintah jika penerimaan pajak dan PNBP tidak tumbuh sesuai target dan tidak juga diimbangi dengan efisiensi yang lebih ketat. Nah, yang ketiga tentunya sentimen pasar keuangan. Tadi yield SBN kita, kemudian minat investor asing kita yang mungkin terganggu jika tidak ada koreksi di tengah tahun. Dan terakhir, pelebaran defisit ini juga akan meningkatkan risiko peningkatan anggaran untuk pembayaran pokok dan bunga hutang pemerintah di tahun-tahun mendatang. Sehingga alokasi untuk belanja produktif ini akan menurun di tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat 550 triliun itu untuk bunga dan pokok hutang yang harus dialokasikan tahun ini itu udah cukup menjadi beban dan tahun depan dengan pembiayaan yang juga banyak hutang di tahun ini menjadi beban lebih besar lagi untuk belanja produktif di masa yang akan datang. Baik Pak Ebi. Nah kembali lagi ke Pak Roy. Kalau kita bicara mengenai gap antara besarnya belanja pemerintah kemudian dengan daya beli real masyarakat saat ini baik di kelas menengah ke bawah ataupun di kelas menengahnya sendiri bagaimana Pak Roy? Apakah ya tadi sebenarnya sudah mampu begitu dengan beragam kebijakan juga insentif yang diberikan juga oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya beli Pak Roy? Ya, masih di mute Pak Roy. Ya, kalau kita berbicara mengenai daya beli, kita tentunya tidak, kalau kami pelaku usaha selalu berharap pemerintah tidak juga hanya melihat di tatanan baik-baik saja atau optimisme yang memang masih terbukti, tetapi juga melihat faktor di mana kasir-kasir kita di toko-toko retail, bahkan juga di pedagang pasar, itu seberapa besar masyarakat mengeluarkan spending money-nya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-harinya. Kita tahu bahwa memang sekarang terjadi anomali dan ini masih berkelanjutan dari masa-masa sebelumnya di mana masyarakat basket size daripada pembelanjaan itu belum kembali normal. Hanya membeli sesuai dengan kebutuhan yang saat ini diperlukan, bukan untuk stok, kemudian juga menyimpan dan lain sebagainya. Tetapi kita mengetahui bahwa faktor beberapa indeks yang sudah disurvei, misalnya indeks kepercayaan konsumen kita itu di tahun 2026 kita lihat Januari itu 127 masih tetap di atas angka 100 ya, walaupun di Februarinya agak turun 125, tetapi ini juga ada faktor-faktor di mana kita ketahui awal tahun biasanya harapan masyarakat akan mendapat tambahan upah atau kenaikan upah dan lain sebagainya, sehingga indeks ini mencerminkan semangat mereka untuk ekonomi atau keyakinan mereka melihat kondisi ekonomi kita. Tetapi kita tahu juga bahwa dengan kenaikan itu ada kondisi yang stable di indeks kepercayaan konsumen maupun juga indeks penjualan real. Kita tahu ada pertumbuhan di situ. Bulan Januari kita tahu bisa sampai 7,9 hampir 8%. Februari memang agak turun karena apa? Karena inflasi kita itu menyentuh di Februari 4,7. Ya, bulan Januari 3,48. Jadi dengan kondisi itu kita membaca bahwa market atau konsumen ini masih labil.
melihat situasi atau kondisi yang masih terjadi saat ini, baik itu Baik. secara global, geopolitik, maupun juga anomali di dalam produktivitas atau ketersediaan bahan pangan sehingga menghasilkan harga yang stabil. Nah, itu Nah, dia. ini tentunya harus tetap disorot oleh pemerintah, ya. Jadi faktor fundamental ini menjadi sesuatu hal yang perlu terus-menerus diikuti di samping usaha-usaha pemerintah untuk menjaga ketersediaan barang, bahan pokok sehingga inflasi tidak naik lagi. Baik. Kemudian juga yang menjaga kestabilan harga. Nah, itu yang perlu untuk tetap diperhatikan. Ya, strategi dari pelaku usaha sendiri seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Roy, dan juga Pak Ebi. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi. Nah, Pak Roy, kalau kita lihat begitu langkah strategi mumpung ini masih di kuartal 1 akan memasuki kuartal kedua, mungkin bisa disampaikan strategi ataupun antisipasi yang sudah disiapkan, langkah-langkah mitigasi seperti apa sih untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, kemudian produksi ataupun produk-produk retail kita juga masih bisa diserap di market begitu. Ya, dalam berbagai kesempatan kami dengan para member, para pelaku usaha di sektor real, sektor retail, ya, kita senantiasa komunikasi, kita sampaikan bahwa this time is not a business as usual. Oke. Tetapi ini juga kita bisa bertambah, bisa bertumbuh, tapi sifatnya kita masuk dalam satu fase, ada istilahnya itu yang disebut defense growth, ya. Tetapi kita harus smart positioning. Artinya ekspansi tentunya tidak seagresif di masa-masa yang tenang, masa-masa yang kondusif, tapi di saat ini fase ekspansi agresif itu harus di-hold, harus ditahan. Tetapi kita bagaimana masuk ke market dengan smart positioning. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan, misalnya kita memperkuat produk-produk yang medium tier, ya. Medium tier artinya yang memang kita coba redesign lagi kemasannya, kita minta untuk produsen membranding lagi produk-produk yang downsizing, ya, lebih terjangkau tetapi lebih bermacam lagi variasinya. Jadi secara value tentu dapat terjangkau. Kemudian private label kita tingkatkan juga, ya. Private label itu adalah produk daripada produsen tetapi memakai brand kita sendiri karena sesuai permintaan kita. Kemudian bundling hemat, itu bagian yang kita lakukan, bukan diskon brutal, karena diskon ini tentunya sedikit banyaknya akan memotong margin, tetapi kita bundling hemat misalnya, ya, kita dealing dengan prinsipal sehingga kita bisa membundling produk sehingga lebih terjangkau, lebih hemat, ya. Hal-hal yang sifatnya lebih worth it itu yang kita lakukan karena memang kita saat ini sangat menjaga Mas Pras cash flow, ya. Bagaimana cash flow itu betul-betul di dalam positioning saat ini itu menjadi cash flow is the king, ya. Bagaimana percepatan perputaran barang, kemudian mengurangi dead stock, ya, inventory yang tidak jalan, ya, itu harus kita return lagi. Kemudian negosiasi ulang juga terhadap term dari suppliers dan lain sebagainya, itu hal-hal yang tentunya kita lakukan selain mendominasi atau mempercepat program-program memakai promosi sosial media, marketing, social marketing dan lain sebagainya yang sifatnya memang menjadi tren daripada masyarakat ketika experience dan leisure menjadi yang utama di depan daripada harapan masyarakat saat ini untuk berbelanja. Wow, itu dia, semua lini nampaknya dikerahkan begitu ya untuk bisa menjaga daya beli, kemudian bisa menarik minat juga untuk melakukan belanja begitu di masyarakat, Pak Roy. Ya. Nah, Pak Ebi, lantas bagaimana kalau kita kembali lagi ke APBN, misalnya kan pemerintah menargetkan 2,9% tahun ini, sementara akselerasi masih terus dilakukan di samping di satu sisi ada kebijakan lain, efisiensi anggaran yang dilakukan kaitannya dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, kemudian supaya harga energi kita juga tidak mengalami kenaikan, pemerintah menjamin sampai dengan akhir tahun harga BBM bersubsidi tidak naik. Nah, seberapa kuat ini APBN kita masih bisa bertahan? Kalau kita lihat dari pemerintah, optimisme pemerintah memang tinggi, ya. Tapi defisit di Q1 2026 ini sudah mencapai 240,1 triliun, 0,93% PDB, atau kalau kita lihat secara keseluruhan itu 34% dari target tahunan. Angka ini jauh di atas pola historik gitu ya. Kemudian agresivitas belanja yang naik 31,4% year on year ini memang memberikan stimulus awal tahun, namun penerimaan negara hanya tumbuh di 10,5%. Selisih ini menyebabkan defisit melonjak tajam
cukup tajam di 140,5% year on year kenaikannya. Jadi target defisit 2,92% PDB masih mungkin tercapai jika dilakukan efisiensi, kemudian realokasi anggaran, kemudian ada optimalisasi pendapatan dan tanpa pemangkasan besar-besaran, dan juga dengan catatan bahwasanya tidak ada pemburukan dari keadaan geopolitik ke depan gitu. Strategi pemerintah ini resikonya cukup tinggi terus terang jika pemerintah penerimaan pajak dan PNBP kita meleset atau ada shock eksternal tadi yang saya katakan, kemudian konsekuensinya pemerintah mungkin kemungkinan harus tetap melakukan penyisiran atau penundaan belanja di paruh kedua tahun ini. Jadi strategi front loading belanja berpotensi efektif jika multiplier ekonominya kuat. Jadi kita harus menunggu dulu BPS di 5 Mei nanti keluar kira-kira growth di kuartal pertama ini seperti apa. Namun kalau kita lihat tanpa peningkatan penerimaan yang seimbang, target 2,92% ini dari PDB ini sulit dijaga hanya dengan efisiensi sehingga beresiko memaksa koreksi belanja di kuartal-kuartal berikutnya. Itu yang kita takutkan. Nah itu dia, berarti langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu untuk bisa mengejar ambisi tadi, multiplier efeknya juga ada, tapi tidak mengorbankan disiplin fiskal kita untuk jangka panjang atau paling tidak di sepanjang tahun ini Pak Ebi? Yang pertama pasti memantau kuat ya, atau melakukan early warning system. Setiap bulan bagaimana risiko belanja versus penerimaan kita, agar kita kemudian bisa mendeteksi pelebaran defisit itu lebih dini seperti apa gitu. Jadi nggak usah menunggu akhir kuartal yang selama ini dilakukan. Yang kedua, kalau saya lihat adalah mempercepat optimalisasi dan realokasi anggaran di internal kementerian dan lembaga, memotong atau menunda belanja non prioritas. Ini sudah dilakukan beberapa hal, kemudian perjalanan dinas, belanja rutin yang tidak krusial, belanja barang jasa yang tidak mendesak, ini bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan agresivitas penagihan dan pengawasan penerimaan pemerintah. Ini termasuk optimalisasi PNBP kita, termasuk royalti, kemudian pungutan lain. Apalagi harga komoditas cenderung meningkat, kemudian ada percepatan restitusi pajak hanya untuk yang benar-benar eligible harusnya. Melakukan penyisiran belanja secara selektif di kuartal 2 dan 3, terutama pada program yang realisasinya lambat atau memiliki dampak ekonomi yang rendah tanpa memangkas program prioritas, umpamanya di program-program infrastruktur strategis, kemudian subsidi energi, kemudian perlindungan sosial, dan yang juga penting adalah menyiapkan contingency plan. Ini harus jelas, harus transparan, termasuk resiko pemangkasan belanja maksimal di 5 hingga 10% pada pos-pos fleksibel jika defisit mendekati 3% PDB. Dan yang terakhir adalah tentunya koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, karena pelebaran defisit ini berpotensi menekan moneter kita jika pembiayaan utang kita membengkak. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu dilakukan dan dicermati bersama. Yang penting bagaimana evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyikapi kondisi ekonomi, kemudian daya beli masyarakat. Di samping kita juga mencermati pergerakan harga minyak mentah dunia. Meskipun kita tahu ada harapan akan mereda begitu ya perang di Iran begitu, tapi semoga ini benar-benar menjadi kenyataan begitu sehingga harga minyak mentah dunia kembali normal lagi. Baik Pak Ebi, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ebi, Pak Roy. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya, Mas Pras.